Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raya Kaisyah. Aku dari kelompok 6 dan dari kelas 105. Di sini aku ingin menjelaskan tentang kronologi peristiwa sejarah yang kita dapatkan di minggu lalu. Jadi yang pertama itu ada perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946, tetapi disahkannya 25 Maret 1947. Awalnya ini Belanda belum mau mengakui kemerdekaan. Ia hanya mengakui RI de facto di Jawa, Madura, dan Sumatera. Dampaknya itu jadi dasar hubungan RI Belanda, tetapi memicu ketegangan baru. Terus yang kedua ada agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Belanda ini melanggar perjanjian Linggarjati. Belanda juga lancarkan aksi polisionil, yaitu menyerang Jawa dan Sumatera. Dampaknya itu RI kehilangan banyak wilayah, PBB turun tangan, dan muncullah perundingan Renville. Nah, yang ketiga ini ada Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perundingan Renville di kapal USS Renville Jakarta. Hasilnya itu RI semakin sempit, hanya ada Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Dampaknya banyak pasukan dan rakyat yang hijrah. Terus yang keempat ada agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda ini menyerang Yogyakarta, ibu kota RI. Soekarno, Hatta ditawan, dibentuk PDRI di Bukit Tinggi. Dampaknya perjuangan rakyat semakin kuat, muncullah perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Jadi, peristiwa yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya itu termasuk cara berpikir sejarah diakronis karena peristiwanya disusun berdasarkan urutan waktu atau kronologis dari awal hingga akhir dan tidak fokus hanya pada satu peristiwa melainkan membahas banyak kejadian. Jadi kausalitasnya adalah yang pertama ada Perjanjian Linggarjati 1946 menjadi penyebab awal munculnya konflik lanjutan karena Belanda hanya mengakui de facto wilayah terbatas Republik Indonesia dan itu akibatnya menimbulkan ketidakpuasan kedua pihak. Dan kedua ada agresi militer Belanda I 1947. Akibat dari kegagalan Linggarjati, Belanda ingin menguasai kembali wilayah Republik Indonesia, menyebabkan tekanan internasional dan lahirnya mediasi PBB. Dan ketiga ada Perjanjian Renville 1948. Akibat dari agresi satu, PBB masuk sebagai mediator, tetapi hasilnya malah mempersempit wilayah Republik Indonesia dan menimbulkan rasa terdesak di pihak Indonesia. Dan terakhir ada agresi militer Belanda II 1948. Akibat kekecewaan Belanda terhadap perlawanan Republik Indonesia dan belum tercapai kesepakatan final, dan itu memicu perang gerilya besar-besaran di bawah Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Dinda Larasati. Aku dari kelas 10 kelompok 6. Jadi sekarang aku akan menjelaskan perubahan peristiwa sejarah. Dari Linggarjati ke Renville, wilayah Republik Indonesia makin sempit dari Jawa, Madura, Sumatera. Hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera. Dari agresi 1 ke agresi 2, Belanda makin agresif, Republik Indonesia makin kehilangan wilayah formal. Tetapi perlawanan rakyat justru semakin kuat dengan sistem gerilya. Kedudukan pemimpin Republik Indonesia berubah. Awalnya pemerintah berjalan normal setelah agresi 2. Soekarno-Hatta ditawan, pemerintahan bergerak secara darurat. PDRI di Sumatera. Pada tahap ini saya akan menjelaskan tentang keberlanjutan dari kronologis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah konflik diplomasi versus militer. Di sini kita tahu bahwa konfliknya akan terus berulang, mulai dari perundingan Linggarjati, agresi militer Belanda I, perundingan Renville, hingga agresi militer Belanda yang kedua. Perlawanan rakyat. Meski wilayah formal Republik Indonesia semakin mengecil, tetapi rakyat Indonesia semangatnya tidak menurun dan bahkan semakin kuat dalam memperjuangkan negaranya. Lalu peran internasional, yaitu PBB dan negara lain, itu semakin besar dari waktu ke waktu, hingga akhirnya mendorong Belanda duduk di meja perundingan lagi, yaitu konferensi Meja Bundar pada tahun 1949.
Sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.